Ada kalanya kamu akan mengalami situasi sulit meski tidak mengantisipasinya. Jadi sebaiknya siapkan dirimu dalam menghadapi kondisi apapun yang mungkin menimpamu, baik itu tornado maupun kebakaran rumah. Jangan gunakan air untuk memadamkan kebakaran minyak goreng, apinya justru akan membesar. Segera matikan kompor dan tutup pancinya dengan kain basah atau penutup. Oksigen tidak akan masuk sehingga apinya akan mati. Untuk api kecil, cukup taburkan soda kue atau garam. Kalau mobilmu mogok di tengah rel, keretanya mendekat, wah gawat. Segera keluar dan menjauh. Lari menuju arah datangnya kereta. Jangan sebaliknya, agar tidak terkena puing-puing mobil yang berterbangan. Kalau air laut tiba-tiba surut dan dasarnya bisa terlihat dari pantai, waspadalah, segera beritahu pengunjung lain dan menyingkir dari situ. Kalau garis airnya terlihat sangat jauh, itu pertanda tsunami. Kalau kamu terjebak saat kebakaran, selalu dekatkan tubuhmu ke permukaan tanah. Ancaman terbesarmu bukanlah api, tapi asap. Karena lebih ringan dari udara, asap akan naik. Jadi kamu harus tetap ada di bawah agar tidak menghirupnya. Menjauhlah dari tempat yang sudah terkena sambaran petir. Sambaran kedua sangat mungkin terjadi di tempat yang sama. Kalau bisa, baringkan tubuhmu di cerukan tanah. Singkirkan semua barang logam serta ponsel. Beberapa detik sebelum sambaran kilat, mulutmu akan mengecap rasa logam. Segera duduk, rapatkan tumit, dan lingkarkan lenganmu ke lutut. Kalau kamu tiba-tiba terperangkap dalam arus pecah, jangan melawannya dan langsung menepi. Kamu akan cepat kelelahan. Berenanglah searah dengan tepi air sampai kamu keluar dari arus. Setelah itu menepilah. Untuk mengetes kalau benda yang akan kamu sentuh bermuatan listrik, gunakan punggung tangan. Dengan begini refleksmu akan lebih baik. Jangan gunakan telapak tangan. Genggamanmu justru akan semakin erat dan kamu tidak akan bisa mengibaskan tanganmu. Kalau kamu terjebak di es tipis dan tidak ada yang membantumu, tiarap dan bentangkan tangan serta kakimu. Kalau ada benda tajam, pakailah sebagai pegangan untuk kembali ke tempat aman. Kalau tidak ada, gulingkan badanmu ke arah semula kamu datang. Ini akan menyebarkan beban tubuhmu secara merata. Saat mendengarkan arahan keselamatan sebelum lepas landas, hitung jumlah baris kursi menuju pintu darurat terdekat. Jika selama evakuasi pesawatnya gelap dan dipenuhi asap, kamu akan tahu lokasi pintu keluarnya hanya dengan menghitung kursinya. Saat menghubungi layanan darurat, beritahu alamatmu terlebih dahulu, kemudian jelaskan alasanmu. Dengan begini, kalaupun teleponnya tiba-tiba terputus, sang operator akan tahu lokasimu saat mengirim bantuan. Jangan sentuh struktur berbahan beton saat terjadi badai. Di lantai, dinding, dan bangunan beton biasanya terdapat jeruji logam atau kawat. Agar tidak tersambar petir, jangan bersandar atau berdiri di dekat beton. Kalau kamu hanya bisa keluar dari mobil melalui jendela, ambil benda terberat yang ada di situ, lalu benturkan ke tepi kaca, jangan tengahnya. Titik terapuh jendela ada di sudut-sudutnya. Saat keadaan darurat, kamu harus keluar dari suatu ruangan tapi pintunya terkunci. Apa yang harus dilakukan? Tendang pintu keras-keras tepat di samping gagang di dekat kunci. Dengan begini, kunci akan lebih mudah patah. Jangan gunakan bahu atau punggung untuk mendobrak pintu. Kamu bisa terluka. Saat listrik padam karena badai hebat, jangan nyalakan generator di dalam ruangan. Sama seperti mesin pembakar lain, generator melepaskan karbon monoksida. Gas berbahaya ini bisa menyebabkan pingsan dan sakit kepala parah. Mereka yang keracunan gas ini sangat sulit diselamatkan. Coba amati perubahan perilaku aneh pada hewan. Misalnya mulai berkerumun, bersembunyi di berbagai tempat, menyingkir atau terlihat gelisah. Kemungkinan itu menandakan bencana alam akan segera terjadi. Ubah korek api biasamu menjadi tahan air. Cukup oleskan pernis tipis pada ujungnya, lalu keringkan. Korek apimu tidak akan basah meski wadahnya jatuh ke air. Kalau rumahmu bertingkat, sebaiknya buat tangga darurat.
Letakkan di lokasi-lokasi strategis di lantai paling atas, sehingga kalau rumahmu terbakar dan lantai bawahnya terkepung api, kamu masih bisa menyelamatkan diri. Sebotol air yang terus didiamkan di bawah terik matahari langsung bisa memicu kebakaran. Botol bisa berfungsi sebagai lensa yang memfokuskan cahaya lalu memanaskannya. Jangan taruh botol air di dalam mobil saat cuacanya terik, jauhkan juga dari jendela rumah. Kalau kamu ada di dalam rumah saat terjadi tornado, bersembunyilah di bak mandi. Disinilah tempat teraman di rumahmu karena bak mandi tertanam kuat ke tanah. Selain itu, kebanyakan kamar mandi punya kerangka yang kuat dan pipa-pipanya membantu menyatukan strukturnya. Hati-hatilah saat kamu berenang di kolam atau air dalam dan mulutmu mendeteksi rasa logam. Bahaya, artinya di dekat situ ada korsleting, segera keluar dari air. Kalau kamu sampai menyentuh sumber korsleting, akibatnya bisa fatal. Kalau pergelangan tanganmu terlilit ikatan kabel, putar kedua lengan, lalu gerakan maju mundur secara bergantian. Ikatannya akan lebih longgar sehingga kamu bisa melepasnya. Kepalkan juga tanganmu agar ototnya berkontraksi. Saat tanganmu tidak lagi mengepal, ikatan akan melonggar lalu lepas. Jangan makan salju saat kamu haus. Salju banyak mengandung udara, bukan air. Energimu akan terkuras saat kamu makan banyak salju, sementara hausmu tidak akan terobati. Tubuh juga akan kehilangan banyak panas karena perlu menghangatkannya. Sebelum diminum, sebaiknya cairkan dulu. Kalau rambutmu berdiri saat terjadi badai, artinya kamu harus segera masuk ruangan. Penyebabnya karena proton pada tubuhmu berinteraksi dengan elektron yang ada di badai. Kalau tidak segera masuk, kamu bisa tersambar petir. Saat berada di gurun, cobalah bergerak seminimal mungkin pada siang hari. Cari tempat berteduh atau buat dari bahan-bahan yang ada. Berdiamlah sampai hari gelap. Jumlah energi yang kamu pakai untuk bergerak di malam hari akan lebih sedikit. Selain itu, kamu akan terhindar dari terik matahari. Jangan gunakan pemutih dan produk pembersih berbahan amonia secara bersamaan di ruangan yang sama. Uapnya akan bercampur di udara dan menghasilkan kloramin. Gas beracun ini bisa membahayakan kesehatan karena menyebabkan masalah pernapasan. Perlu diingat, amonia umumnya digunakan sebagai bahan pada produk pembersih jendela. Aduh, mobilmu mogok dan jauh dari permukiman ya? Tak ada telepon atau radio untuk meminta bantuan? Gunakan saja ban serepmu. Asap ban yang terbakar akan mengepul dan bisa terlihat dari jauh. Seseorang yang melihat sinyal SOS-mu ini kemungkinan akan datang untuk menolongmu. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.